challenge, menantang sesuatu yang existing asumsi dan mencegah tangkal, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah tangkal orang untuk melakukan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Faris Rahmanid dalam edisi pendidikan dan sosial. Jadi kita di sini bersama narasumber kita dengan Bapak Arissa Putra Agus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak, kali ini kita akan mengupas sedikit tentang buku karya Khadijah Ayonaumi Swandana mengenai paradoks analis nih. Ya. Nah, kebetulan saya belum tahu nih apa isi tentang buku tersebut. Nah, menurut Ya. Bapak, apa buku tentang paradoks analis tersebut, Pak? Baik, paradox analysis itu bicara tentang suatu challenge, menantang sesuatu yang existing asumsi ya. Asumsi yang banyak beredar di kalangan keilmuan terkait keadilan sebetulnya. Jadi DAO ini seakan-akan dalam frame membuat jurnal. Jurnal itu adalah suatu jurnal harian atau jurnal ilmiah sebetulnya dalam perspektif anak SMP gitu. Nah, bicara tentang keadilan dan bicara keadilan itu saya mungkin bisa mengutip Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah sadaqallahul azim. Jadi saya mereferensikan ke surat Al-Imran 104 itu tentang mengajak ma'ruf ya, mengajak dan mencegah tangkal. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah tangkal orang untuk melakukan keburukan. Nah, saya ingin menggarisbawahi paradoks mengajak dan mencegah tangkal. Mengajak itu kan kita mahdub ya bahasa Arabnya. Jadi saya juga men-challenge gitu fikih manusia terkait al-ahkam al-hamsah. Ya, kita tahu ada halal haram, terus mubah, terus ada makruh itu. Dulu di Fakultas Hukum saya belajar hukum Islam, itu kan ada al-ahkam al-hamsah itu. Nah, padahal tidak ada paksaan dalam agama kan, la ikraha fid din katanya. Jadi kita nggak bisa, kita bisa mengajak. Seorang Rasulullah itu, Nabi Muhammad atau Rasul-Rasul yang lain, itu dia mengajak. Dia tidak memaksa. Ya kan? Mengajak, memberikan, istilahnya ada terma mahdub itu, menganjurkan ya. Nah, dia menyerahkan, setelah itu dia berserah. Itulah Islam sebenarnya kan. Setelah kita menyampaikan, ya terserah kepada halayak gitu. Tapi di lain pihak ada cegah tangkal, mencegah tadi. Jadi yang pertama mengajak, yang kedua mencegah. Ini kan paradoks ya. Iya. Mencegah tangkal itu adalah intelligence sebetulnya. Seberapa kuat sih intelligence-nya hukum dari masyarakat Islam? Sebetulnya intelligence itu lebih melampaui. Nah, di situ bil hikmah dalam memberikan kecerdasan atau intelijen itu. Nah, di situ bil hikmah, hidup bil hikmah. Yang satu kita bicara tentang mengajak orang untuk berdakwah lah ya. Mengajak orang untuk bisa melakukan dinullah, agama Allah gitu. Tapi tidak ada paksaan, la ikraha fid din gitu. Tapi di lain pihak kita diminta untuk memiliki cegah tangkal, memiliki intelijen yang melampaui sekedar absah gitu. Misalnya gini, saya menganalogikan gini, banyak teman-teman itu melakukan menyatakan misalnya absah, sah gitu. Padahal kan itu wilayah Allah, al-haqqi min rabbik katanya. Hak itu milik Allah, ya kan? Hak itu milik Allah, kebenaran itu milik Allah. Nah, kita hanya berusaha untuk menyampaikan saja gitu. Dan kita serahkan sama Allah setelah itu gitu. Kondisi berserah ini yang mungkin kita harus perbaiki, kita otokritik juga buat kita, bahwa kalau kita mengatakan halal haram,
itu wilayah Allah sebetulnya gitu. Jadi halal itu adalah wilayah Allah, haram itu wilayah Allah. Kita hanya bisa menyampaikan, ya kan? Menyampaikan ini adalah dinullah Allah. Allah menggariskan begini, tapi kita kan nggak tahu misalnya ada kehalalan keharaman itu wilayah ada wilayah Allah yang kita nggak tahu gitu. Nah, insya Allah, kata-kata insya Allah sangat bermakna gitu. Nah, ini yang bicara keadilan, yang kalau misalnya secara alamiah kan adil itu timbangan, mizan itu berhubungan dengan gravitasi berhubungan dengan semesta gitu. Jadi keadilan itu semesta, universal. Keadilan itu bukan lokal, regional, global, itu bukan. Keadilan itu universal. Jadi kalau bicara, kita juga akan bicara Palestina. Nah, Palestina itu keadilannya harusnya yang universal. Bukan lagi tingkat lokal mereka, regional atau global gitu. Tapi universal. Artinya apa? Ada sesuatu yang beyond natural gitu. Nah, natural itu yang karena bicara keadilan kita sepakati simbolisasinya adalah timbangan, dan timbangan itu adalah semesta sebetulnya. Berhubungan dengan gravitasi nilai-nilai yang universal gitu. Nah, terkait dengan itu, saya melihat kondisi ini perlu kita kondisi paradoks ini perlu kita kembangkan lagi pemaknaan dan hikmahnya gitu. Nah, tadi kembali kepada tadi ya, kita mengajak tapi kita ada cegah tangkal gitu. Kita hanya mengajak, kita mengajak saja orang untuk melakukan kebaikan gitu. Tapi kita punya mencegah tangkal. Nah, ini yang penting nih, intelijen hukum. Jadi kita jangan membuat orang sampai berbuat, kalau bisa ya, nggak berbuat kesalahan dan membuat sesuatu yang devian gitu. Kita cegah mereka. Nah, itu yang perlu kecerdasan lebih gitu. Selama ini orang dibiarkan melakukan kesalahan, terus kebakaran, terus kita yang sibuk dengan masalah-masalah yang dihadapi kan. Nah, dengan adanya media, intelijennya, kita mengajak orang untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang devian tadi. Nah, itu adalah ada mengajak, karena laikrofidin katanya kita mengajak dan tidak memaksa di sana. Tapi kita punya intelijen, kecerdasan yang melampaui untuk bisa mencegah tangkal orang untuk berbuat ini. Ini agar menyelesaikan masalah. Sekarang dulu kita berperang itu karena kita diserang sebetulnya kan. Tidak ada keinginan untuk memaksa orang untuk perang untuk ikut kita, itu nggak ada itu sebetulnya. Ini untuk meluruskan persepsi, sekali lagi asumsi-asumsi yang harus kita luruskan. Gitu. Bahwa kita mengajak, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak orang untuk berbuat kebaikan, bukan memaksa orang dengan perang, dengan apa gitu. Kita perang dulu karena kita diserang. Kita tidak mungkin ya karena manusia, kesultanan, pengen mengekspansi, akhirnya ada devian di sana. Tapi itu sejarah ya, itu kita bisa perbaiki. Tapi intinya dinullah itu tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak, kita tidak memaksa. Kita mengajak, tapi dengan intelijen, kecerdasan yang melampaui rata-rata, dan kita bisa memprediksi, mengantisipasi dengan paradox analysis, kita menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Jadi intinya bahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan judgment gitu, keabsahan sesuatu. Gitu. Kita harus tetap berserah kepada Allah, berislam kepada Sang Khalik gitu. Kita harus berserah. Kita sudah sampaikan, kita sudah ngajak berserah, tapi kita menggunakan intelijen kita supaya menjadi khalifah yang baik gitu. Jadi intinya dari buku jurnal tentang keadilan, tentang yang diinikan DAI itu memberikan kita awal untuk bisa inilah paradoks-paradoks yang kita harus analisis sehingga timbullah kesadaran baru tentang makna dakwah, menyampaikan ya, walaupun satu ayat juga ada ayat kauliyah gitu kan. Itu semua memberikan gambaran bahwa saatnya lah kita kembali kepada nilai-nilai Islam yang sangat tinggi ini gitu. Tentang mengajak dan mencegah tangkal. Mengajak itu adalah dakwah yang baik, dakwah yang cegah tangkal adalah konsep intelijen yang paling tinggi sekarang gitu. Untuk bisa mempengaruhi dan memaknai kehidupan lebih baik ke depannya.
Itu yang saya inspirasi dari tulisan DAI gitu. Terkait dengan paradox analysis gitu. Baik. Masya Allah teman-teman, sangat luar biasa penjelasan dari Bapak Hari mengenai paradox analysis. Ana berterima kasih kepada Bapak Hari atas waktunya untuk hari ini, penjelasannya. Makasih banyak Bapak. Jadi Ana Dimas Fahri dan narasumber kita Bapak Hari Samutra Agus. Kita bertemu dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.